Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha tati ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Remaja, putra dan putri Musalla Nur Hidayah, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa li khususan al-mu'allif hadzal kitab Muhammad Ali Al-Humaidi. Wali khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wali ashabihil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 30 barisan kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Keempat, manusia dijadikan buat beribadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Artinya, dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah akan Aku. Aku tidak menghendaki satupun rizki dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat teguh. Ayat inilah yang menjawab pertanyaan, buat apakah manusia dijadikan? Ialah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang tahu bahwa dia dijadikan sebagai manusia buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah lebih banyak yang tidak tahu daripada yang tahu, dan juga amat banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya ibadah kepada Allah itu. Oleh karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya beribadah kepadanya, maka berarti bahwa dalam diri manusia dengan segala perbekalan yang ada padanya tersedia buat beribadah dengan persediaan yang amat cukup, dan pula berkesanggupan dengan kesanggupan yang sangat sempurna. Maksudnya, dengan beribadah kepada Allah itu tidaklah manusia akan hidup payah dan sengsara atau celaka dan binasa. Bahkan dengan beribadah kepada Allah itu dijamin hidup kita mendapat kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Dan ibadah kepada Allah inilah salah satu daripada adab kesopanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang daripadanya akan menimbulkan sifat-sifat utama dalam diri kita dan membawa kebajikan bagi masyarakat kita. Remaja sekalian, kembali pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada kali ini diterangkan oleh muallim atau pengarang dari kitab ini tentang manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Ketahuilah bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar dijadikan, terlebih lagi kalian yang masih dalam usia belia, usia anak-anak dan remaja, ini harus benar-benar ditanamkan di dalam hati kalian. Camkan di dalam pikiran kalian
bahwa ketika kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tujuan di balik penciptaan itu. Kalian perhatikan surat Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58. Dan inilah sebagai jawaban untuk apa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak manusia setelah dijadikan oleh Allah, diciptakan terlahir ke alam dunia, mereka tidak tahu untuk apa hidup di alam dunia ini. Makanya Allah berikan tuntunan melalui ayat-ayat Al-Quran agar manusia membacanya, agar manusia mempelajarinya, sehingga mereka tidak buta setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat nih, banyak manusia yang matanya melek, yang matanya melihat, tapi hakikatnya buta dengan keberadaan dirinya setelah diciptakan hidup di alam dunia. Dan mungkin juga kita, mata kita melek, mata kita melihat, tapi ternyata di hadapan Allah mata kita ini buta karena tidak tahu setelah dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang diciptakan namun gak tahu tujuannya, untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalian yang masih belia, yang masih remaja, beruntung betul dalam usia dini tahu untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang nih banyak orang yang keder, yang bingung, terlahir ke alam dunia mau ngapain. Ada sebagian besar yang terlahir ke alam dunia cuma sekedar hidup, makan, minum, tidur, lama-lama mati. Ada pula sebagian yang terlahir ke alam dunia hanya untuk bekerja 24 jam, pergi gelap, pulang gelap, tahu-tahu tua mati. Dan ini tidak menutup kemungkinan mungkin ada di antara kalian, ada di antara kita yang nanti seperti itu, bingung. Sudah diciptakan oleh Allah hanya sekedar makan, minum, tidur, bekerja. Sampailah dia kepada usia tua, mati tanpa ada bekal sama sekali untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini manusia yang bingung, manusia yang gak tahu, manusia yang gak ngerti untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Ada pula sebagian yang ketika dia diciptakan di alam dunia cuma sekedar main-main, cuma sekedar senang-senang, pergi ke sana, pergi kemari, duduk ke sana, duduk ke sini, tanpa tahu tujuan hidup untuk apa, tanpa ada bekal,
untuk menghadap yang telah menciptakannya. Maka kalian nih yang masih remaja, yang masih anak-anak, perhatikan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa manusia hidup di alam dunia pengennya senang-senang, nggak mau sulit, nggak mau susah, pengennya terus bahagia selama hidup di alam Dunia. Jiwanya seperti anak-anak. Ada orang usianya udah tua, bahkan rambut sudah ubanan, tapi sifatnya seperti anak-anak. Banyak kan? Banyak. Bingung, nggak tahu mesti apa. Maka perhatikan apa yang difirmankan Allah, dan ini jawaban yang diberikan Allah ketika Allah menciptakan manusia kita semuanya. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin, kata Allah, wal insa, begitu juga manusia kita nih, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dua kalimat ini. Yang pertama, Allah ciptakan jin buat beribadah. Yang kedua, Allah ciptakan manusia juga sama untuk beribadah. Artinya jin dan manusia gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Perbedaannya cuma bahan penciptaan. Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Tapi ketika diciptakan tujuannya sama. Jin sholat, jin puasa, jin ngaji. Manusia sama. Dan paling hebatnya, belum pernah ada nabi dan rasul yang diangkat dari golongan jin. Belum pernah ada. Nabi dan rasul rata-rata dari golongan manusia. Lihat Nabi Adam, manusia apa jin? Manusia. Nabi Nuh, manusia apa jin? Manusia. Nabi Musa, manusia apa jin? Termasuk baginda Rasul. Dan inilah hebatnya manusia. Jin nabinya sama. Coba kalian lihat dalam Al-Quran, ada yang namanya surat jin. Pernah baca di surat? Nah, dan bagaimana mau baca? Buka Quran aja kagak. Bagaimana mau buka Quran? Ngaji aja kagak bisa. Benar? enggak. Kira dikasih tahu, coba lu baca surat jin, yang mana ya? Tiba buka sono, buka sini, bacanya keder. Ini yang harus kita perhatikan. Dalam Al-Quran ada yang namanya surat jin. Bahkan di dalam satu ayat ada keterangan bagaimana bangsa jin mendatangi baginda Rasul. Kemudian mereka mengakui kerasulan Rasulullah. Mereka minta diajarkan tentang Islam supaya mereka amalkan di kalangan bangsa jin. Bahkan ada di Timur Tengah yang namanya Masjid Jin. Pengen ke sono? Pengen ke sono? Hah? Kagak? Mengapa kamu takut?
Ini adalah bukti bahwa bangsa jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Bahkan bangsa jin ketika Rasulullah diejek oleh kaumnya, bangsa jin marah. Bangsa jin marah, kesal karena nabinya diejek. Kita bangsa manusia, nabinya dari bangsa yang sama, giliran nabinya diejek, diam aja. Kelakuan manusia kadang-kadang lebih rendah dari jin. Padahal manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat nih ayat, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, kata Allah. Maka bangsa jin yang durhaka, begitu juga manusia, kalau tidak mau menyembah Allah, yakin akan mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang nanya, tujuannya diciptakan untuk beribadah menyembah Allah. Bagaimana caranya beribadah? Ini yang kadang-kadang manusia malas. Bangsa jin ketika diberitahu diciptakan untuk beribadah, belajar sama Rasul. Ya Rasul, ajarkan saya untuk beribadah. Ajarkan saya tentang Islam. Diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bangsa jin ngaji. Nah, kita bangsa manusia terkadang nih dikasih tahu tujuannya buat beribadah diciptakan, tapi nggak pernah nanya bagaimana caranya beribadah. Ingat, tidak semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu, kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan baginda Rasul. Contoh, sholat. Kita baru bisa mengerjakan sholat dan baru diterima sholat kita kalau sholat kita sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Nabi bilang dalam hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku mengerjakan sholat. Ada yang nanya lagi, kita hidup bukan di zaman Nabi, nggak pernah lihat yang namanya Nabi sholat. Ada yang lihat? Enggak. Bagaimana caranya? Belajar dari para ulama, dari para guru, bagaimana caranya sholat yang benar. Karena banyak di antara kita sholat cuma sekedar sholat. Contoh, di kemarin sholat Allahu Akbar, kebetulan baru ngambil wudhu, mukanya masih basah, enak aja bajunya ditarik, dibuat musabmu, pusernya nonton. Sah nggak sholat? Sah nggak sholat? Nggak. Puser termasuk aurat. Kalau terbuka lagi sholat, sholatnya nggak sah. Termasuk bagian belakang. Makanya pakai kaos, pakai baju yang rada panjangan. Kalau kalian nungging ruku ataupun sujud, bagian belakangnya tidak terlihat. Ini kadang-kadang ada usia 30 tahun
pakai bajunya anak umur 5 tahun. Pas begitu ruku, belakangnya kelihatan nonton, sujud juga sama. Percuma sholatnya. Kenapa? Auratnya terbuka. Itu namanya orang yang sholat nggak tahu. Yang dia pengen ibadah, tapi ibadahnya nggak pakai tuntunan, nggak pakai aturan. Ada lagi yang sholat mulai berdiri, Allahu Akbar, matanya jelalatan, lirik kanan, lirik kiri. Ini untuk malaikat nggak lewat. Kalau malaikat lewat dicolok lu. Ada lagi yang sholat semau-maunya, goyang sana, goyang sini, maju mundur. Untung malaikat nggak lewat. Kalau malaikat lewat didepak. Yang namanya depakan malaikat jauh. Didepak dari Indonesia nyampe nya ke Mesir. Mau mana balik lu? Makanya kalau pengen ibadah yang baik, pengen diterima ibadahnya, belajar. Percuma ibadah kalau sekedar ikut-ikutan, nggak ada tuntunannya, akibatnya lama dia ibadah, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah Nabi bilang, ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat 60 tahun, tapi sholatnya nggak ada satu pun yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak begini repot nggak? Repot. Takut kita, khawatir kalau ibadah kita nggak pernah diterima. Kata kita sih khusyuk banget, Allahu Akbar. Nggak ada yang paling khusyuk kecuali gua. Ada kan? Rukunya Allahu Akbar, cakep benar. Tapi ternyata apa? Karena nggak pernah belajar, nggak pernah diajarin, hanya sekedar ikut-ikutan, akibatnya sia-sia. Makanya ingat, ibadah tanpa ilmu nggak ada nilai sama sekali. Ada lagi, dia belajar bacaan sholat, belajar gerakan sholat, tapi dia nggak pernah belajar bagaimana caranya ikhlas dalam ibadah. Kan ada nih yang datang ngaji, tujuannya macam-macam kan? Macam-macam nggak? Ya. Ada yang dari rumah niatnya, saya mau berangkat ngaji lillahi ta'ala. Pakai kaki kanan dia jalan, cakep benar. Ini niatnya lempeng nih. Ada yang niat ngaji, kira-kira si Anu ngaji kagak ya? Nah. Ada yang begitu. Ini yang kayak begini nih, niatnya bengkok. Bengkok udah. Yang dia dapat cuma yang dia inginkan, tapi nilainya nggak ada di hadapan Allah. Dia duduk 2-3 jam baca maulid, dengerin taklim, nggak ada nilai. Kenapa? Niatnya salah. Ada lagi yang niatnya datang, wah kira-kira hari ini makanannya apa nih? Nah. Ada begitu? Banyak. Ada begitu? Banyak. Jangan pakai ditunjuk. Yang namanya orang belajar niatnya macam-macam, makanya hasilnya pun beda. Yang belajarnya benar, walaupun ilmunya nggak banyak, insya Allah manfaat. Tapi yang niatnya nggak benar, walaupun ilmunya segunung, belum tentu manfaat. Kenapa? Niatnya sudah salah. Maka ingat, kalau mau ibadah yang benar, belajar, minta diajarkan supaya ibadahnya tidak sia-sia. Jangankan kita, jin aja belajar,
dalam hal ibadah. Maka Allah tegaskan, ma uridu minhum min rizqin, aku tidak mengharapkan dari mereka baik jin maupun manusia memberikan rizki. Enggak pernah Allah minta. Allah menciptakan kita cuma tujuannya untuk ibadah, bukan buat beri rizki ke Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia ketika memerintahkan sesuatu paling tidak ada imbalannya. Contoh, kalian bekerja, habis mengerjakan sesuatu ada bayarannya enggak? Ada. Tapi Allah enggak. Allah ciptakan kita nih dalam bentuk yang bagus. Apa Allah minta jatah dari apa yang Dia ciptakan? Enggak. Kali gitu Allah nanti kasih rizki aku yang enggak. Ini bedanya Allah dengan manusia. Dan Allah pun wa ma uridu ayyut'imun, tidak pernah menginginkan diberi makan. Beda dengan kita. Kita nih bangun dari tidur pagi-pagi minta disediakan Makanan. namanya apa? Nyarap. Sarapan. Siangan dikit namanya makan Siang. sore malam namanya makan. Gegares. Lah doyan makan malam lo toh. Ini manusia, tapi Allah enggak. Allah tidak menginginkan rezeki, tidak menginginkan makanan dari kita. Bahkan sebaliknya, yang ngasih rezeki kita siapa? Yang ngasih makan kita siapa? Allah. Di pojok pakai jawab nya sama baba. Nya sama baba mah orang tua cuma perantara. Tapi yang ngasih rizki tetap Allah. Dan yang namanya rizki itu yang kita nikmatin. Ingat nih, rizki itu yang kita nikmatin. Kalau yang kita simpen, yang kita taruh itu belum yang namanya rizki. Contoh, kalian punya duit 20.000, kalian jajanin 10.000, 10.000 taruh dompet. Yang rezeki yang mana? 10.000 yang mana? Yang dijajanin. Kenapa? Udah masuk Yang 10.000 disimpan belum rezeki. Tahu-tahu teman datang kita beliin makanan, rezeki teman. Makanya ingat, yang nama rezeki itu yang kita makan, yang kita nikmati. Kalau yang kita simpan belum tentu. Contoh, kita kerja nih dari usia 20 tahun sampai 60 tahun, ngumpulin banyak harta. Pas begitu 60 tahun mati, yang dikumpulin punya siapa? Rezeki siapa? Rezeki orang lain. Bisa anak, bisa istri, bisa pula ahli waris. Makanya yang namanya rezeki adalah yang kita nikmatin. Yang kita nikmatin itu semuanya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu. Allah yang memberikan, Allah yang menjamin, dan ini semua harus disyukuri dengan cara beribadah. Karena kadang-kadang ada manusia amar rezeki dari Allah mau, giliran ibadahnya kagak mau. Contoh, pagi-pagi nyarinya sarapan, padahal kagak sembahyang subuh. Ada yang begitu? Banyak. Lah emang ini semua kayaknya mah. Ada yang begitu? Banyak. Siang pengen makan siang, sholat zuhurnya kan? Kagak. Ada yang begitu? Banyak. Kompak amat lu toh. Malam pengen makan sore, sholat maghribnya kan? Kagak. Ini ada yang begitu? Ada. Insya Allah kalau di sini mah kagak. Kagak tuh. Kagak beda. Banyak manusia yang begitu.
Rizki Allah dia makan, rizki Allah dia ambil, tapi tidak mau menyembah Allah. Maka manusia yang seperti ini dikatakan manusia yang kufur dengan segala nikmat dari Allah. Kalau sudah dicap kufur, hati-hati. Pertama, kufur nikmat. Dikasih nikmat sama Allah, bisa ngomong, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, tapi gak pernah mau beribadah kepada Allah. Nanti bakal dipertanggungjawabkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan semua nikmat yang diberikan Allah. Kalau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ngeri. Ngeri. Kenapa? Karena nikmat Allah semuanya ini nanti akan ditanya satu persatunya. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Apal nih ayat? Apal? Tahu artinya? Kalau kagak nanti ngaji lagi yang benar. Supaya apa? Bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipikirin, diamalin, agar kita tahu tujuan hidup sebagai manusia. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dia yang memberikan rizki, dan Allah pula yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Nih kalian, dengan rizki yang diberikan Allah, kita alhamdulillah kuat. Ada yang pas begitu dikasih makan ngomongnya kenceng. Ada? Ada? Kan kadang-kadang manusia begitu. Benar? Lapar ribut, kenyang bego. Ada begitu? Jang. Ada. Kita nih dengan karunia rezeki dari Allah jadi kuat. Kalian makan, kalian minum, alhamdulillah. Bisa lari, bisa jalan, bisa duduk, bisa kemana saja. Dan dengan sebab makanan dan minuman, Allah berikan kekuatan kepada kita. Tapi nanti ketika jatah makan, minum, rezeki yang diberikan Allah udah gak ada lagi, yakin kekuatan semuanya yang ada pada diri kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita bahwa yang namanya manusia kalau dia mau mati, rezekinya tuh udah habis. Malaikat yang suka ngasih makan nyari, ternyata jatah buat si fulan udah gak ada. Yang suka ngasih minum dicari, ternyata udah gak ada lagi juga jatahnya. Bahkan malaikat yang memasukkan dan mengeluarkan napas kita pun ngomong, oh ini orang udah gak ada jatah napasnya lagi. Nah mulai dah tuh, orangnya seger, tapi kalau sudah jatahnya mati. Kayak jangan enak-enak. Kita ini rezeki Allah yang ngasih, kekuatan Allah yang memberi. Kalau sudah selesai jatahnya, sehat banget tuh orang pasti mati. Hati-hati. Jangan lalu ngomong nih, aku masih seger, no sebelah sana ada yang sakit. Yang mana duluan pasti mati, belum tentu. Kenapa? Karena sebab manusia itu dimatikan oleh Allah, jatah rizkinya sudah habis. Kira-kira ini rezekinya masih banyak apa sedikit? Banyak. Masih banyak atau sedikit? Makanya banyak banget yang berdoa, ya Allah luaskan rezeki saya, banyakin rezeki buat saya. Banyak kan? Banyak yang berdoa begitu? Kenapa? Kalau rezekinya masih banyak, artinya umurnya masih panjang. Makanya rezekinya seret, hati-hati dah. Ada yang rezekinya seret. Ada nggak? Kadang-kadang ada orang rezeki hari ini seret amat, hati-hati dah tuh. Hati-hati dah. Makanya syukuri.
Allah kasih, apa yang Allah beri, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka kalian yang masih dalam usia belia, yang masih muda, belajarlah terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah yang benar. Sebab kebiasaan ibadah tergantung dari masa kecilnya. Kalau dari kecil ibadahnya main-main, maka sampai tua ibadahnya akan main. Percaya itu. Tapi ketika masih kecil sudah disiplin ibadahnya, insya Allah sampai tuanya pun akan disiplin. Ini banyak nih kayak begini tadi. Tadi saya nemuin remaja dari rumah pakai peci, pakaian rapi, nyelonong bawa motor kemana tahu nyampenya. Dari rumah bilangnya ngaji kan? Bilangnya ngaji. Kalau nggak sampai ke musola, maka tidak lagi dapat nilai apa-apa. Dan ingat, kepercayaan dari orang tua jangan disalahgunakan. Karena banyak yang bilangnya dari rumah mau ngaji, mau belajar, tapi sampai di sini kadang-kadang nggak sampai. Atau sampai di sini main-main, nggak akan dapat nilai apa-apa. Jadi ingat, semua ibadah kita diawali dari masa kecil kita. Dari kecil kita sudah baik dalam beribadah, insya Allah sampai besar pun akan baik dalam ibadah. Tapi masih kecil main-main, sampai dewasa akan demikian. Dan disinilah pentingnya adab ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam pengajian ada tuntunan adabnya. Apa diantaranya? Kitab. Pegang kitab yang betul, jangan dijadikan bahan mainan. Kenapa? Karena itu sumber buat kita belajar. Tidak dihormati, jangan harap ilmunya dapat. Itu pentingnya. Adab dalam belajar. Atau ketika menyimak taklim, dengarkan dengan baik. Mau paham, mau enggak, mau ngerti, mau enggak. Karena belajar bukan sekarang pahamnya, nanti. Apalagi kalian yang masih kecil, pahamnya bukan sekarang, pahamnya nanti. Seiring usia, nanti ketika dewasa kalian baru ngomong, oh iya dulu waktu gua kecil kayaknya pernah denger nih. Kalian sekarang denger belum tentu paham, tapi pahamnya nanti seiring usia. Syukur-syukur dari sekarang sudah paham, sampai dewasa, sampai tua tetap mengerti. Itu jauh lebih baik. Tapi yang namanya proses belajar, lambat laun akan mengerti. Dan ingat, untungnya belajar agama, kalau dia sudah tahu, berarti dia mengulang pelajarannya. Kalau dia belum tahu, berarti dia dapat ilmu baru. Semuanya dapat pahala. Itu bedanya. Dan inilah kelebihan daripada belajar agama. Semakin diulang, maka dia akan semakin tahu. Semakin diulang, semakin bertambah pengetahuannya. Kenapa? Karena yang namanya pembahasan dalam agama, terlebih lagi ayat Al-Quran isi kandungannya, sampai datang hari kiamat pun tidak akan pernah selesai pembahasannya. Jadi jangan dikira tuh mudah. Ketika kita udah tahu, kemudian kita mengatakan, oh tibang begitu. Ternyata apa? Semakin kita tahu, semakin kita tidak mengerti. Ini bedanya belajar agama dengan belajar yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kalian
yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Yang dia tahu kemudian dia amalkan, bukan hanya sekedar tahu. Dan ini harapan kita, tiap yang kita pelajari memberikan manfaat kepada diri kita, dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal Alamin. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahhi jasadana. Amin. Wa qdi hajatana wa qsir amwalana. Amin. Wa auladana wa habibna linnasi ajma'in. Amin. Wa taba'adal adawata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Amin. Wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tarikna fa'ilin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah. la ilaha illallah La ilaha illallah. la ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Sallallahu Muhammadin alaihi. Amin. wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca doa majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.